Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nizar Alwafi dengan NPM 4523210070 dari kelas Algoritma dan Pemrograman kelas B. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan tugas besar praktikum dari Sistem Informasi Penjualan Toko dengan materinya yaitu adalah selection, repetition atau pengulangan, array, function, string atau file, serta selection sort secara descending dengan tidak menggunakan inputan. Header yang saya pakai di sini ada stream, include ffstream, include string, serta define niche 7, lalu using namespace std. Pertama saya membuat function awal dengan tipe data void variabelnya awal untuk menampilkan tampilan awal, yaitu selamat datang di toko perlengkapan barang elektronik. Lalu di void yang kedua saya menggunakan variabel menu Alwafi dengan tipe data void untuk menampilkan menu tampilan barang, yaitu tampilan barangnya ada earphone, hard disk, handphone, keyboard, mousepad, serta laptop. Di sini saya menampilkan menu tampilan barangnya dengan function variabel menu Alwafi. Lalu di sini ada tipe data integer i, j, k, x untuk membuat selection sort secara descending. Lalu di sini saya juga membuat function menggunakan tipe data void, lalu variabelnya harga _zar. Pertama-tama ini saya membuat array dengan tipe datanya long integer nzr dengan define niche ini yang ada di atas ini, yaitu 7. Pertama-tama ada 125.000, 285.000, 3.500.000, 150.000, 100.000, 50.000, serta 10 juta. Di sini saya membuat selection sort secara descending menggunakan variabel yang tadi ini. Jadi nanti akan menampilkan daftar harga barang dari yang termahal menggunakan selection sort secara descending. Jadi di sini ada k sama dengan 0, while k kurang sama dengan niche kurang 2, j sama dengan k, i sama dengan k tambah 1, while i kurang sama dengan niche kurang 1 if nzr i lebih besar nzr j sama dengan i plus plus, lalu x sama dengan nzr dengan ininya j, lalu nzr j sama dengan nzrk sama dengan x k plus plus. Lalu di sini untuk menampilkan hasil dari selection sort descending ini menggunakan for i sama dengan 0, i kurang sama dengan niche min 1 kurang 1, i plus plus. Lalu menaruh variabel nzri untuk mencetak tampilan selection sort secara descending ini. Lalu di void yang keempat, di function yang keempat saya menggunakan tipe data void lagi dengan variabel bayar _zar, lalu long integer zar, tipe datanya long integer, variabel zar. Kenapa saya menggunakan tipe datanya long? Karena di sini saya akan memasukkan angka yang cukup banyak, yaitu 10 juta atas. Variabel zar
Sini function yang bayar nizar ini berfungsi untuk menampilkan jumlah barang belanjaan yang dibeli serta total dari harga keseluruhan barang yang dibeli. Ini. Pertama-tama ZAR sama dengan 10.250.000 ditambah 175.000. Jadi 10 juta dari harga laptop, keyboard, mouse, serta mousepad dan earphone. Jadi ini ditambahin lalu ditotal jadi harga keseluruhan ZAR. Lalu di sini saya membuat function yang kelima, yaitu menggunakan tipe data void variabel diskon ZAR dengan tipe data long integer lagi variabel ZAR. Di sini function yang kelima ini berfungsi untuk memberikan diskon. Jadi apabila barang belanjaan di atas 5 juta maka akan mendapatkan diskon menggunakan selection if else. If ZAR kurang dari 5 juta, lalu jika kurang dari 5 juta ini maka Anda tidak mendapatkan diskon. Variabel ZAR ini harga keseluruhan yang ini kurang dari 5 juta maka Anda tidak mendapatkan diskon. Else jika ZAR lebih dari 5.100.000 maka Anda akan mendapatkan diskon sebesar 50%. If ZAR lebih besar 5.100.000. Lalu ZAR sama dengan 10.425.000 dikurang 512.500. Jadi sini harga setelah diskonnya saya masukkan ZAR yang sudah dihasilkan tadi. Lalu function yang keenam, saya menggunakan tipe data void dengan variabel total bayar underscore ZAR. Lalu di sini ada tipe data long integer akun ZAR sama dengan 10.425.000, lalu long integer ZAR 5.212.500 dengan lalu ada ZAR underscore hasil total uang sama dengan 6 juta, lalu jumlah barang sama dengan 6. For integer nizar sama dengan 0, nizar kurang dari jumlah barang, nizar plus plus. Jadi ZAR underscore hasil sama dengan total uang dikurang ZAR. Jadi function yang keenam ini berfungsi untuk mencetak struk pembayaran. Sini sudah saya masukkan semua. Ada akun ZAR hasil, total uang. Jadi di sini struk pembayarannya ada total harga barang yang dibeli dengan memasukkan variabel akun ZAR ini. Lalu di sini ada total harga setelah diskon dengan memasukkan ZAR. Lalu di sini ada total uang yang dibayarkan dengan memasukkan variabel total uang agar mencetak total uangnya ini 6 juta. Lalu total kembalian ini ZAR hasil. Jadi ZAR hasil itu total uang dikurang ZAR. Jadi total uang 6 juta dikurang ZAR 5.212.500. Lalu di sini saya membuat function 7 menggunakan tipe data void menggunakan variabel voucher MNA. Di sini tipe datanya ada const integer data sama dengan 5, lalu integer del, lalu integer mn data nih. Jadi ada 5 datanya, ada 5, 4, 3, 2, 1. Lalu ada repetition for untuk mengurutkan
data MN, data ini jadi 54321, gunakan repetition for del sama dengan 0, del kurang dari data, del plus plus, lalu mencetak mn del, variabel mn del ini. Lalu di sini ada string juga, yaitu pertama char nzr 100 dengan katanya itu voucher hanya berlaku hingga 10 hari. Lalu char nzr2 100 dengan diskon 45%. Char nzr 100 tukarkan voucher ini jika Anda belanja lagi. Nah, jadi dari string ini saya memanggilnya di bagian sini. nzr 3, jadi yang ini nih yang dipanggil. Jadi yang awal itu ada tukarkan voucher ini jika Anda belanja lagi. Terus yang kedua ada NZR2 diskon 45%. Lalu yang ketiga ada NZR1, yaitu voucher hanya berlaku hingga 10 hari. Lalu di sini saya memanggil seluruh fungsinya dengan menggunakan integer main. Lalu ada tipe data char, variabel pilih ZR sama dengan T. Itu untuk char ini untuk digunakan dari repetition while. Jadi jika kita ingin membeli kembali, maka pilih ZR T. Jika tidak, maka dia akan stop. Jika ya, dia akan mengulang kembali ke dari awal lagi. Lalu di sini saya memanggil function awal. Jadi awal yang pertama, function ini. Lalu yang kedua saya memanggil function menu Alwafi. Menu Alwafi ini. Function yang kedua tadi untuk menampilkan menu tampilan barang yang ini. Jadi panggil kedua. Lalu yang ketiga ada harga zar. Function harga zar untuk menampilkan daftar harga barang dari yang termahal ini menggunakan selection sort secara descending. Lalu yang keempat ada bayar underscore zar untuk mencetak hasil barang belanjaan atau jumlah barang belanjaan yang dibeli. Nah ini. Sini saya membeli 5 barang. Itu ada laptop, keyboard, mousepad, dan earphone. Lalu yang ke 5 ada diskon nizar untuk menampilkan diskon yang didapat saat pembelanjaan tadi menggunakan selection if else yang ini. Jadi apabila barang belanjaan di atas 5 juta maka akan mendapatkan diskon. Kan di sini saya membeli barang totalnya ada 10.250.000 tambah 175.000. Jadi totalnya ada 10 juta 425.000. Iya 10.425.000 nih totalnya. Nah, jadi menggunakan if ini, jika barang belanjanya kurang dari 5 juta, tidak akan mendapatkan diskon. Juga jika barangnya di atas 5 juta, dia akan mendapatkan diskon. Diskonnya itu sebesar 50%. Lalu yang keenam, ada saya memanggil function total bayar underscore zar. Jadi ini untuk function ini untuk mencetak total bayar dari barang belanjaan yang saya beli.
dari ini nih. Nah, lalu yang ke terakhir nih, saya memanggil function voucher underscore mna untuk menampilkan hasil akhirnya. Ini dia. Jadi langsung saja kita coba running programnya. Ini dia hasil dari runningan programnya. Kita besarin dulu. Ini merupakan function awal. Jadi mencetak ini, selamat datang toko perlengkapan barang elektronik for PG. Lalu di function yang kedua untuk menampilkan menu tampilan barang, itu ada earphone, hard disk, handphone, keyboard, mousepad, laptop. Menampilkan ini. Lalu di function yang ketiga ini, saya menampilkan daftar harga barang menggunakan selection sort secara descending serta array. Itu tadi kan barang belanjaannya itu ngacak ya. Jadi diurutin secara descending dari yang terbesar atau dari yang termahal. Itu ada pertama ada laptop 10 juta, handphone 3.500.000, hard disk 285.000, keyboard 150.000, earphone 125.000, mouse 100.000, serta mousepad 50.000. Lalu di function yang keempat, sini saya menampilkan harga dari barang keseluruhan. Ada laptop, nih saya membeli laptop, keyboard, mousepad, dan earphone. Ini harganya di sini. Ini dia. Di void bayar sama dengan Nizar. Void bayar underscore Nizar. Lalu ini harga keseluruhan setelah dari total zat. Jadi total semua ini. Total dari barang yang dibeli toko elektronik kita bisa. Lalu di function diskon ini, apabila barang belanjaan di atas 5 juta, maka akan mendapatkan diskon. Jadi diskonnya ini, karena barang belanjaan saya mencapai total 10.425.000, maka saya mendapatkan diskon 50%. Jadi harga setelah diskonnya itu 5.212.500. Sini saya juga mencetak struk pembayarannya. Total harga barang yang dibeli adalah 10.425.000. Total harga setelah diskon 5.225.000. Ini total uang yang dibayarkan saya yaitu adalah 6 juta. Jadi total kembaliannya ada 778.500. Jadi ini nih 5.212.500 kurang 6 juta. Lalu di function yang terakhir untuk voucher menggunakan repetition for ini untuk menampilkan mohon tunggu sebentar 5, 4, 3, 2, 1. Selamat Anda mendapatkan voucher. Tukarkan voucher ini jika Anda belanja lagi, diskon 45%. Jadi, apakah Anda ingin melakukan pembelian kembali? Karena di sini saya menulisnya T, jadi pilihan ZL itu tidak, maka saya keluar dari ini, program ini. Oke, mungkin itu saja
yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.